kalau seandainya ada yang bertanya, mungkin kemungkinan Pak Kaban akan ke sini nanti sebagai untuk memberi materi sebagai pimpinan. Kalau ada pertanyaan kita mulai. Yang mendasari tentang pajak daerah dan retribusi. Untuk alur pajak 9 pajak, untuk alur semua kerangka yang ada di 9 pajak ini terdapat 2 kerangka dasar, yaitu untuk pengadministrasian pajak daerah dan yang kedua untuk pembayaran pajak daerah. Kalau saya langsung bisa kayak gini Pak, nah enak juga pegangnya. Nah untuk kerangka dasar itu terdiri dari untuk OPD pengelola 9 pajak. Nah dia akan terintegrasi dengan database 9 pajak. Nah, terus bisa juga terintegrasi dengan OPD atau dinas-dinas yang lain. Jadi 9 pajak ini, aplikasi ini bisa juga terintegrasi. Misalkan ada kebutuhan untuk disyaratkan ke dinas lain, misalkan kayak PTSP, misalkan dia punya perizinan apa yang bisa disebutkan, kita bisa juga integrasikan. Aplikasi ini bisa juga terintegrasi dengan untuk selanjutnya dia melakukan pelaporan kewajiban dia. Kita masuk di sini menu pelayanan, sini pelayanan pajak hotel. Karena tadi kita baru membuat MPWPD hotel, kita masuk di sini menu pelayanan pajak hotel. Untuk melakukan pelaporan, nah di sini ada 2 ya. Tadi saya jelaskan dulu sebagai admin. Nanti wajib pajak ada sendiri ya. Nah, tapi langkahnya sama, cuman membedakan menunya. Begitu username langsung masuk. Nah, ini kita untuk yang kita di BKD dulu. Nah, untuk yang pertama, klik menu pelaporan pajak. PPD-nya. Khususnya dalam menerapkan aplikasi pajak daerah yang selama ini sempat aku berkat beliau juga kita sekarang hari ini berada di keadaan yang jauh dan hari ini malam ini sebenarnya jadwal kita modul penetapan ya. Sebenarnya ada beberapa materi yang sesuai schedule harusnya kita bahkan, tapi mengganti malam kemarin yang seharusnya Pak Kaban memberi arahan. Sekarang adalah kita minta coaches mudah pas di sini bisa disampaikan ke Pak Kaban mumpung di sini, karena kalau hari-hari biasa Pak Kaban sibuk terus gitu. Mungkin itu pengantar dari Mbak Bea. Jadi Pak Gigi mohon kita dulu, kita pause dulu kita kasih kesempatan kepada Pak Kaban. Terima kasih, waktu dan tempat disediakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kiki selaku narasumber pada dalam hal ini adalah rekan-rekan kami di bidang pendapatan khusus. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, kesehatan, ketakwaan, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk dapat mengikuti ITEK dan capacity building pada kesempatan ini, yang merupakan salah satu bagian dari program kerja yang direncanakan oleh bidang pendapatan. Tak lupa salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan pedoman bagi kita dalam menjalankan roda kehidupan di dunia. Baik, terlebih dahulu saya minta maaf ya, karena kemarin
rencanakan di jadwal kemarin yang mulainya, dan kami juga menyampaikan kalau bisa Pak Kaban membuka. Tapi kemarin bagaimana diketahui saya pulang sudah malam, sampai di Padang Panjang itu sudah jam 11-12 dan saya ke sini ya. Kemudian pagi tadi saya lanjut lagi ke Bukit Tinggi, panjang perjalanan langsung ke Bukit Tinggi, dan ini baru pulang, belum sempat tukar baju. Tapi saya ingin niat melihat teman-teman, memberikan motivasi. Mudah-mudahan kehadiran saya walaupun sebentar ini bisalah setidaknya memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan buat Bapak dan Ibu dalam bekerja. Karena saya tahu pekerjaan ini tidak bisa selesai oleh saya sendiri. Saya hanya memotivasi, saya hanya memimpin seperti itu. Kalau teknis berada di tangan Bapak dan Ibu, ya. Jadi fungsi saya hanya memotori lah istilahnya. Kalau sebuah kereta api, saya itu hanya lokomotif yang akan membawa Ibu ke tujuan kita yang ininya. Cuma yang bekerja itu adalah gerbongnya semua, sampai juga ada mesinnya, tempat mesinnya. Seperti itulah kira-kira. Nah, tentunya yang paling penting dari pekerjaan kita lakukan ini adalah bagaimana kita kompak, solid, dan tahu apa yang menjadi arah dan tujuan daripada pekerjaan kita. Nah, seperti itu kita dalam bekerja. Jadi kita bekerja ini tidak hanya asal bekerja, tapi kita tahu apa yang kita kerjakan sebenarnya, apa yang kita tuju sebenarnya. Jadi menyikapi hal ini, nah, ada beberapa yang menjadi catatan dari kami terkait dengan bidang pendapatan. Yang pertama, target kita sudah ada target dalam pendapatan. Nah, ini yang harus kita capai. Bagaimana apapun yang kita lakukan, program yang kita buat, kemudian capacity building yang kita lakukan, kemudian berbagai macam aplikasi yang kita buat, bagaimana upaya-upaya kita itu semuanya tertuju kepada peningkatan pendapatan. Nah, ini acuannya adalah target. Nah, ini semuanya ini akan berhasil, semuanya ini akan bisa dirasakan hasilnya kalau target pendapatan kita tercapai. Tentunya dengan semua keterbatasan kita. Contoh saya sampaikan itu anggaran, karena mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu kalau anggaran itu kondisinya seperti apa sudah tahu. Tapi dengan semua keterbatasan itu kita harus tetap optimis, harus tetap yakin bahwasannya kita memang harus mencapai target yang sudah ditetapkan. Memang target itu biasanya ada upaya-upaya yang perlu dilakukan. Nah, tapi tentunya dengan segala keterbatasan ini semakin memotivasi kita untuk bagaimana kita bisa mencapai target dengan segala keterbatasan. Kalau pitihnya gadang, tentu lebih gadang tapi betul. Tetapi semua ini tak lepas dari ikhtiar kita juga di lapangan, upaya kita juga di lapangan. Kemudian saya sampaikan juga bahwasannya sekarang fenomenanya, paradigmanya sudah berubah. Kalau dulu pendapatan kita ini istilahnya kalau zaman dulu ya. Nah, itu juga kalau kita zaman dulu, cobalah ketika saya jadi sekretaris dulu ya di PKT, itu pendapatanku masih penerima malahan 2000 ya. Ini tak kenal ini penerimaan ya, itu kita terima 2000 langsung. Pernah merasakan ya? Muslim. Nah, pernah, jadi kami juga di sekretariat juga pernah bendahara pendapatan dulu, penerimaan dulu ya, terima uang 2000. Nah, seperti itulah paradigma zaman dulu. Sekarang semua sudah berubah, ini perubahannya sangat cepat. Nah, inilah harus kita sikapi. Tidak bisa lagi hanya terbayang dengan kondisi yang lalu. Kita tidak bisa, dulu bantu Eko. Tidak, karena kita sudah berbeda. Zaman sudah sangat canggih. Jadi semuanya sudah didukung dengan teknologi yang canggih. Semua, mau tidak mau kita harus menerapkan seluruh aplikasi, menerapkan sistem, sehingga pekerjaan dengan teknologi ini adalah membantu, ya Pak Kiki ya, untuk membantu, membantu pekerjaan kita ini supaya lebih gampang,
bukan malah meribetkan, tidak ada, supaya dia lebih aplikatif. Nah, supaya dia tidak merepotkan. Nah, itu banyak hal yang perlu didukung dengan aplikasi. Untuk di BPKD sendiri, yang paling banyak inovasi untuk teknologinya itu adalah bidang pendapatan. Kalau dia di bidang anggaran, itu aplikasinya sudah terpusat sentral. Nah, cuman sekarang juga ada untuk yang penerimaan itu, kita tinggal sekarang modul pendapatan sudah ada juga di SIPD. Cuman itu kan hanya sekedar pencatatan. Ya, ya Pak Diki. Ya. Nah, air tanah siapa? Ini registrasi ya? Ya, registrasi, wajib pajak, harga tanah. Tahun nilam. Apa? Pak? Tahun nilam. Tahu? Tahun nilam. Tahu aja sekolah nilam aja. Pakai H. Tahu. Aku. Tahu nilam. Tahu nih. Ya user nggak boleh Nah, spasi. itu user nggak bisa registrasi. Nah, di sini baru namanya Aja berhenti. apa Pak? Air tanah. Haji, nah, haji, nah. Belum kedua.